Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang interpolasi Newton dan interpolasi Langmuir. Perkenalkan, saya Habib Al-Ghifari Nasution sebagai moderator, dan pembicara pertama Lydia, pembicara kedua Siti Nurmala, pembicara ketiga Widya Yanti, pembicara keempat Selvi Asruri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pengertian interpolasi Newton. Interpolasi Newton adalah metode interpolasi yang menggunakan polinomial Newton untuk memperkirakan fungsi yang melewati titik-titik data. Polinomial ini dibangun dengan menggunakan diferensial hingga orde yang lebih tinggi dari data yang diberikan. Metode ini dikembangkan oleh Sir Isaac Newton yang sering disebut sebagai metode interpolasi Newton-Driegery. Di sini kita akan membahas tahapan pembentukan interpolasi Newton. Ada dua cara untuk mencari interpolasi Newton. Yang pertama yang akan kita bahas, rumusnya adalah P1X sama dengan Pnx ditambah A1 dikali X dikurang X0 sama dengan X0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Itu untuk mencari P1. Kemudian untuk mencari P2-nya sama seperti kita mencari P1, hanya saja ditambah dengan A2. Menjadi P2X sama dengan P1X ditambah A2 X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Jadi A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Jadi seperti itu ya. Semakin bertambah P-nya, maka semakin bertambah A-nya. Juga bertambah perkalian X dikurang X1. Selanjutnya untuk mencari P3, sama kayak mencari P sebelumnya, kita tambahkan A3, kemudian kita tambahkan lagi X dikurang X2. Jadi rumusnya P3X sama dengan P2X ditambah A3 X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan X0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah A3 X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Jadi begitu cara mencarinya. Tinggal tambahkan saja untuk A selanjutnya dan perkalian untuk X dikurang X selanjutnya, sampailah pada rumus umumnya yaitu Pn. Jadi Pnx sama dengan Pn dikurang 1x ditambah An dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 sampai X dikurang X berikutnya. Selanjutnya cara kedua untuk mencari interpolasi Newton yaitu fxi, xj sama dengan fxi kurang fxj per xi dikurang xj. Kemudian bagaimana jika variabelnya ada 3? Caranya fxi, xj, xk sama dengan fxi, xj dikurang fxi, xk per xi dikurang xk. Jadi rumus umum untuk mencari interpolasi Newton dengan cara yang kedua adalah fxn, xn kurang 1 sampai x1, x0 sama dengan fxn, xn kurang 1 dikurang fxn kurang 1, xn kurang 2 sampai x0 per xi dikurang x0.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal interpolasi Newton. Tentukan perkiraan nilai F pada titik X sama dengan 3 dengan menggunakan metode polinomial interpolasi Newton dengan ketelitian hingga 2 desimal. Jika diketahui F2 sama dengan 3, F4 sama dengan 1, F5 sama dengan 5, F7 sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita buat dulu ke dalam bentuk tabel nilai fx. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus interpolasi Newton, yaitu fxi di koma xj sama dengan fxi dikurang fxj per xi dikurang xj. Yang pertama, kita akan mencari nilai dari fx1, x0. Kemudian kita masukkan rumus fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0. Kemudian kita masukkan nilainya yaitu 1 dikurang 3 per 4 dikurang 2. Maka diperoleh hasilnya negatif 1. Kemudian kita mencari nilai dari fx2, x1 dengan rumus fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1. Kemudian kita masukkan nilai dari fx2 yaitu 7 dikurang fx1 yaitu 1 per x2 5 dikurang x1 4. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 6. Kemudian kita mencari nilai fx3 x3, x2 sama dengan fx3 dikurang fx2 per x3 dikurang x2. Kemudian kita masukkan nilai dari fx3 yaitu 5 dikurang fx2 7 per nilai x3 7 dikurang x2 5. Diperoleh hasilnya yaitu negatif 1. Interpolasi Lagrange. Adapun pengertian dari interpolasi Lagrange adalah metode interpolasi yang menggunakan polinomial Lagrange untuk memperkirakan fungsi yang melewati titik-titik data. Polinomial ini dibangun dengan menggunakan basis polinomial Lagrange, yang merupakan polinomial pembagi yang ditemukan dengan mempertimbangkan setiap titik data secara terpisah. Metode ini dikembangkan oleh Johnson Louis Lagrange. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari interpolasi Lagrange atau tinjauan interpolasi linier. Di sini ada polinomial derajat 1 P1 X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Lalu dapat kita atur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi P1X sama dengan Y0 X dikurang X1 per X0 dikurang X1 ditambah Y1 X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Lalu dapat kita sederhanakan dengan mengasumsi Y0 sama dengan A0 dan Y1 sama dengan A1 dan X min X1 per X0 min 1 diasumsikan sebagai L0X. Lalu X1 X min X0 per X1 min X0 diasumsikan sebagai L1X. Lalu bentuk umum dari polinomial Lagrange adalah Pnx sum atau sigma dari I sama dengan 0 sampai ke N. AI Li X sama dengan A0 L0 X ditambah A1 L0 X ditambah AN ln X, yang dalam hal ini
A1 ini sama dengan Y1. Bentuk umum dari LI didefinisikan sebagai sigma itu kita tambahkan, maka bentuknya seperti V. Kalau V berarti dikali. Jadi kalau sigma ditambah, kita kalikan. J dari 0 sampai ke N dan J tidak sama dengan I. Jadi X dikurang XJ per XI dikurang XJ sama dengan X kurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X min X1 dikurang X1 dikali X min X1 ditambah 1 dikali X di min XN per X I dikurang X0 X min XJ per XI min XJ sama dengan X min X0 dikali X min X1 dikali X min X1 min 1 dikali X min XI ditambah 1 dikali X min XN per XI min X0 dikali X1 min X1 dikali X1 min XI dikurang 1 dikali XI min XI ditambah 1 dikali XI min XN. Baik, di sini saya akan membahas contoh soal dari sebuah Lagrange. Dari fungsi Y sama dengan fx diberikan 3 buah titik data dalam bentuk tabel X dan Y, bahwa X-nya yaitu 146, kemudian Y-nya 1,5709 di titik 1, kemudian 1,5727 di titik 4, kemudian 1,5751 pada X-nya yaitu 6. Nah, tentukan F 3,5 dengan polinom Lagrange derajat 2 gunakan 5 angka benar. Nah, 5 angka benar yaitu artinya 5 angka penting. Kemudian kita lihat penyelesaiannya sama-sama. Ini kita akan menyelesaikan sebuah contoh soal dari Lagrange. Nah, polinom derajat 2, N sama dengan 2, perlu 3 buah titik. Nah, jadi kita memerlukan 3 buah titik pemisalan. Jadi P2X sama dengan L0 XY0, kemudian ditambah dengan LXY1, kemudian ditambah dengan L2 XY2. Jadi karena yang ditanya V2X, maka cuma sampai dengan L2 XY2. Kemudian kita akan mencari L0X. Nah, kita misalkan bahwa di situ ada X-nya itu yaitu 146. Nah, 146 itu kita misalkan sebagai X1, X2, dan X3. Nah, jadi kita akan selesaikan dengan pemisalan L0 itu dengan X2 dan X3. Nah, X2-nya berapa? Yaitu 4, dan X3-nya yaitu 6. Nah, cara mencari L0 yaitu dengan cara X dikurang 4, kemudian X dikurang 6, kemudian 1 dikurang 4, 1 kurang 6. Nah, itu dapatnya dari mana? Maka L0X itu kita misalkan tadi kan X2, kemudian X3. X dikurang X2 kemudian dikali dengan X kurang X3 per X1 dikurang X2, kemudian X1 dikurang X3. Maka hasilnya yaitu 3 dikurang 4, kemudian 3 dikurang 6 dikali dengan 3 dikurang 6 per 1 dikurang 4 dikali dengan 1 kurang 6. Maka tinggal kita substitusikan saja bahwa tadi kan
F-nya yaitu 3,5. Jadi L0 X-nya itu kita gantikan ke substitusikan ke 3,5. L0 3,5, maka 3,5 dikurang 4, kemudian 3,5 dikurang 6 per 1 dikurang 4 dikali 1 dikurang 6, maka hasilnya yaitu 0,08333. Nah, kita menggunakan 5 angka benam. Oke, kemudian kita mencari L1. Kita misalkan L1-nya yaitu X1 dan X3. X1-nya X1 nilainya yaitu 1, kemudian X3 sama dengan 6. Maka cara mencari L1X, maka X dikurang X1 dikali X dikurang X3 per X2 dikurang X1, kemudian X2 dikurang X3. Maka X1, X dikurang 1 dikali X dikurang 6 per 4 dikurang 1, yaitu 4 dikali 4 dikurang 6. Maka tinggal kita substitusikan saja bahwa X tadi 3,5. Maka L1X 3,5 dikurang 1 dikali dengan 3,5 dikurang 6 per 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 6. Maka hasilnya yaitu 1,0417. Nah, kita akan mencari dengan L2. Nah, L2 kita misalkan di sini dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 4. Maka cara mencari L2-nya yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 per X3 dikurang X1, kemudian X3 dikurang X2. Maka L2-nya yaitu X dikurang 1 dikali X dikurang 4 per 6 dikurang 1 dikali 6 dikurang 4. Tinggal kita substitusikan saja bahwa L2X itu 3,5 dikurang 1 dikali 3,5 dikurang 4 per 6 dikurang 1 dikali 6 dikurang 4. Maka hasilnya yaitu min 0,125. Nah, untuk mencari P2 3,5 tinggal kita jumlahkan saja hasil dari L0, L1, dan L2. Maka tadi bahwa hasil dari L0-nya hasilnya yaitu 0,08333 dikali dengan 1,5709. Nah, 1,5709 ini hasil dari L0 itu tadi kan 1,5709. Kemudian dijumlahkan dengan hasil L1. Hasil L1 yaitu 1,0417, kemudian dikalikan dengan 1,5727. Nah, ini merupakan hasil dari Y di titik 4. Kemudian ditambah min 0,12500 dikali dengan 1,5751, maka hasilnya yaitu 1,5723. Begitu ya. Nah, kedua metode interpolasi yang sudah dibahas oleh pemateri dapat digunakan untuk menghitung fungsi interpolasi dengan akurasi yang tinggi, tergantung pada jumlah titik data yang digunakan dan kompleksitas polinomial yang digunakan. Sekian dari kami pembahasan dari kelompok 2, yaitu interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange. Terima kasih juga kepada dosen pengampu, Ibu Tanti Jumaisara, dan teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.